Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan lalu telah kita bahas tentang bahaya riya dan sum'ah. Riya adalah memperlihatkan amal soleh agar dipuji, diakui, disanjung oleh manusia. Adapun sum'ah adalah tasmi'. Tasmi' yaitu memperdengarkan amal soleh yang dia lakukan sehingga akhirnya sampai kepada orang lain dan orang lain tersebut memujinya. Ini tentunya adalah pembatal amal soleh karena dia adalah perusak dari keikhlasan. Dan amal soleh tidak akan diterima kecuali kalau ikhlas. Bab berikutnya dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan ada perkara yang disangka riya tapi bukan riya. Babun ma yutawahhamu annahu riya'un wa laysa huwa riya'. Ya, wa laysa huwa riya'an. Bab perkara yang disangka dia riya padahal bukan riya. Padahal bukan riya. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitar rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nasu alaihi. Bagaimana tentang seorang yang melakukan amal kebajikan kemudian orang-orang memujinya? Qala tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yaitu Imam Nawawi ingin menjelaskan bahwasanya jika ada seorang beramal soleh, dia tidak ada niat untuk dipuji oleh manusia, untuk disanjung oleh manusia. Ternyata sanjungan itu datang. Pujian tersebut datang. Kemudian ketika dia dengar mungkin dia ada bahagia, ya, ada kebahagiaan. Apakah itu riya? Ya. Jawabannya bukan. Jawabannya bukan. Bahkan itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting dia tahu ketika dia beramal soleh, dia tidak ingin cari pujian. Kalau ternyata orang-orang memujinya, maka itu kabar gembira yang disegerakan. Sebagian ulama memasukkan ini dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak perlu khawatir terhadap mereka dan mereka tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia. Di antaranya yaitu orang memuji mereka, orang-orang soleh memuji mereka, menyanjung mereka. Ya, ini mereka tidak cari, tapi Allah berikan kepada mereka. Sama seperti ketika ada jenazah lewat di hadapan Nabi SAW, kemudian para sahabat memujinya. Orang-orang mukmin memujinya, kata Nabi SAW, wajabat. Kemudian datang mayat lewat, orang-orang mencelanya, kata Rasulullah SAW, wajabat. Maka orang bertanya, apa maksudnya wajabat? Itu wajib, wajib. Kata Nabi, ketika kalian memuji orang ini, wajib dia untuk masuk surga. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Itu jika ada seorang dipuji oleh orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang mukhlisin memuji dia, ini tanda kebaikan. Ini tanda kebaikan. Dan dia tidak mencari itu, tetapi Allah memberikannya. Seperti dalam hadis juga, Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil Jibril. Allah berkata, ya Jibril, fa inni uhibbu fulan fa ahibbah. Inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya, maka Jibril pun mencintai orang tersebut dan nada fi ahli sama, dan Jibril memberi pengumuman di penghuni langit, yaitu para malaikat yang lain, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian kata Nabi, fayudha'u al-qabul lahu fi ahli dunya, ya, atau ahli al-ard. Maka orang-orang pun mencintainya, penduduk bumi pun mencintai. Ini dia tidak cari, tapi Allah kasih hasil dari ketulusannya, keikhlasannya. Seperti kita ketahui sekarang misalnya al-a'immatul arba'ah, Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, hampir semua orang memuji mereka, ya. Karena ketulusan mereka, ketakwaan mereka, maka Allah menjadikan orang-orang cinta kepada mereka. Mereka tidak mencari, tapi Allah memberikan. Ya.
Dan seorang juga boleh dia ingin agar dia dijadikan contoh, dikenang kebaikannya sehingga menjadi amal jariah. Bukankah para ulama ketika menulis buku mereka ingin dikenang dengan baik agar dijadikan contoh? Ya, supaya pahala jariah. Dan di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya, jadikanlah aku lisan yang baik di orang-orang belakangan. Yaitu tafsirannya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin orang-orang memujinya sehingga dia menjadi teladan bagi orang-orang belakangan. Dan benar, akhirnya seluruh kaum mencintai Ibrahim alaihissalam, baik Yahudi maupun Nasrani maupun kaum muslimin. Tidak ada yang mencela Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kabulkan permohonannya. Intinya ikhwan, jika seorang beramal soleh, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mencari pujian, sama sekali tidak mencari sanjungan, terus Allah memberikan, ternyata dia dipuji, ternyata dia disanjung, maka itu bisa jadi kabar gembira yang disegerakan. Tapi hendaknya dia tidak terpedaya dengan pujian tersebut. Jangan sampai hatinya berubah. Jangan sampai hatinya apa? Berubah. Kemudian dia mencari pujian. Ya. Maka dianjurkan seorang ketika dipuji dan dia mendengar pujian tersebut, dia berkata, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah kau hukum aku ya atas apa yang mereka katakan. Itu pujian-pujian atas diriku. Ya, kemudian waghfir lahum ma la ya'lamun, dan ampunilah mereka apa yang mereka tidak ketahui. Itu mereka puji saya tapi kesalahan saya banyak, cuma mereka enggak tahu. Mereka menyanjung saya karena aib-aibku engkau tutup ya Allah. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Jadi kalau ada kita tidak cari pujian, perhatikan, kalau kita tidak cari pujian, dipuji orang itu mudah-mudahan tanda kebaikan. Tetapi ketika kita dipuji, maka jangan sampai kita makan puji. Jangan sampai kita berubah niat kita, ya. Karena seorang ketika dipuji dia bisa jadi berubah, ya. Bisa jadi berubah. Makanya seperti saya bilang, kalau ada ustadz ceramahnya menarik, luar biasa, orang semua terpesona. Kemudian ditanya sama muridnya, gimana tadi ceramah ustadz? Bilang aja biasa-biasa. Jangan bilang ustadz top, masya Allah, semua terpesona. Khawatirnya ustadznya bisa berubah, ya. Dan betapa banyak orang dihancurkan oleh pengikutnya. Yang cari-cari muka, penjilat, ustadz, ente masya Allah, ustadz, seakan-akan dia ulama besar, padahal dia tahu ilmunya seberapa. Sehingga ketika dia dipuji-puji, berubah dirinya, kepalanya jadi besar. Yang merusak dia siapa? Murid-muridnya. Karena murid-muridnya ada kepentingan dekat dengan dia. Membela dia mati-matian, memuji dia habis-habisan. Karena ada kepentingan dengan kedekatan terhadap sang guru. Seorang harus cerdas, mengerti bahwasanya pujian manusia tidak akan menaikkan derajatnya sedikit pun kalau dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan cercaan manusia tidak akan merendahkan dia sedikit pun kalau dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang beramal soleh karena Allah, jika dia dipuji, disanjung oleh orang-orang, kemudian dia bahagia, enggak ada masalah. Yang penting jangan dia menjadi cari makan puji. Dia tetap harus menjaga keikhlasannya dan dia berdoa, ya Allah, Allah tu'akhidni bima yaqulun. Jangan kau hukum aku gara-gara perkataan mereka, pujian mereka kepada aku. Karena mereka tidak tahu keburukan-keburukanku. Waghfir lahum ma la ya'lamun. Ampunilah mereka atas apa yang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu keburukan-keburukanku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Ini salah satu bentuk bukan riya. Jadi kadang orang puji kita enggak gitulah. Tapi kita ada senang dikit, itu bukan apa? Bukan riya. Tapi harus kita tepis bahwasanya pujian manusia tidak ada faedahnya kalau Allah tidak mencintai kita. Itu bukan riya. Karena kita waktu beramal tidak mencari pujian. Ya. Di antara contoh juga yang disangka riya ternyata bukan riya, disebutkan oleh para ulama, adalah misalnya kita lagi berkumpul dengan orang-orang soleh, tiba-tiba kita semangat untuk beribadah. Maka mungkin, kenapa saya semangat ibadah? Jangan-jangan saya cari muka sama orang-orang soleh tersebut. Bisa jadi riya, bisa jadi bukan, karena kita terbawa suasana. Karena berteman dengan orang-orang soleh membawa keberkahan. Ketika kita melihat mereka bersedekah, lihat mereka baca Quran, kita termotivasi. Ketika ibadah kita lebih banyak daripada sebelumnya karena bergaul dengan mereka, itu bukan riya. Selama kita melakukannya karena Allah. Jadi perubahan kita tiba-tiba jadi semangat ibadah karena terkondisikan dengan kondisi yang baik orang-orang soleh sekitar kita, itu bukan riya. Selama niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disangka riya ternyata bukan riya. Demikian juga Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan perkataan sebagian salaf, kalau misalnya kita sedang sholat, tahu-tahu
datang setan. Ah, kau riya, kau riya. Salatmu riya, jadi imam riya. Jadi guru riya, dibisik-bisik oleh setan. Maka sebagian salaf mengatakan kalau ada godaan setan seperti itu, tambah ibadahmu, tambah panjang-panjangin. Biar kau bilang saya bukan panjang-panjangin karena engkau iblis, tapi saya panjang-panjangin karena siapa? Karena Allah. Jadi lawan, jangan pedulikan dia. Ini iblis ingin kita berhenti ibadah. Iblis ingin kita berhenti ibadah. Jadi kita lawan. Saya panjangkan bukan karena engkau tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada riwayat menunjukkan seorang menyangka dirinya ikhlas, ternyata dia tidak ikhlas selama ini. Seperti dikisahkan ada seorang, dia biasanya di saf pertama di masjid, selalu saf pertama, tiba-tiba suatu hari dia terlambat, kemudian dia saf keempat, saf kelima. Ketika dia masuk masjid saf kelima, dia merasa malu kepada jamaah. Kenapa dia di saf kelima? Saat itu dia baru sadar, ternyata saya dulu di saf pertama bukan karena Allah, tapi karena manusia. Seharusnya kalau dia terlambat, dia malu sama Allah, bukan malu kepada jamaah. Ketika dia malu sama jamaah, ini bukti bahwasanya selama ini dia melakukan ibadah karena jamaah, ada riaknya. Harusnya kalau dia terlambat, dia malu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha memperhatikan gerak-gerik hatinya agar dia tidak terus berjalan tanpa evaluasi. Evaluasi hati kita melakukan karena apa? Karena Allah atau bukan? Cek-cek diri kita. Jangan kita merasa pede selalu ikhlas, ternyata ada penyakit di hati kita ya. Ada penyakit di hati kita. Seperti juga seorang yang menyangka ikhlas ternyata tidak. Seperti seorang misalnya dia berdakwah, pengajian, tahu-tahu ada dai lain yang juga di atas sunnah, berdakwah dengan ilmu. Kemudian ramai juga, maka dia hasad, dia cemburu. Nah, ini berarti ada penyakit ini. Kenapa saya cemburu sama dia? Bukankah dengan banyaknya dai semakin baik, semakin mudah memudahkan tugas dakwah, karena tugas dakwah ini membutuhkan banyak orang. Saya sendiri tidak cukup, dia juga tidak cukup, kita harus bersinergi. Banyak orang yang berdakwah, tapi ketika ada kecemburuan, nah ini kenapa saya cemburu? Selama ini saya dakwah kepada Allah atau kepada diri saya? Selama ini saya dakwah kepada Allah atau kepada diri saya? Oleh karenanya Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah ini jalanku, aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, wa fi hadza tanbihun ala anna katsiran wa in kana yad'u ilal haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Ini peringatan dari Allah ketika Allah berkata, aku menyeru kepada Allah. Untuk mengingatkan bahwasanya banyak orang meskipun dia menyeru kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dia domplengkan dalam dakwahnya menyeru untuk dirinya. Ternyata dia ingin orang mengagungkannya. Dia satu-satunya yang berbicara, dia satu-satunya yang spesial, berbeda dengan yang lainnya, sehingga dia tidak ingin ada yang sama dengan dia. Berarti niat dia tidak beres. Dia menyangka dirinya riya, ikhlas, ternyata dia riya. Maka seorang waspada, memperhatikan gerak-gerik hatinya. Sungguh bahagia orang yang memperhatikan gerak-gerik hatinya. Ya. Jadi ada perkara yang disangka bukan riya, ternyata riya. Yang disangka riya ternyata bukan riya. Kita belajar. Ini penting buat kehidupan kita sehari-hari agar kita selalu waspada dengan gerak-gerik hati kita. Hati ini sangat mudah untuk berubah. Sebagaimana seorang salaf mengatakan, dia menyampaikan satu hadis yang panjang, di tengah-tengah dia berhenti, dia lanjutkan hadis lagi. Dia berhenti, dia lanjutkan hadis lagi. Dia berkata, fa idza haditsun wahidun yahtaju ila niyat. Ternyata satu hadis membutuhkan beberapa niat. Kenapa? Ketika dia menyampaikan potongan hadis yang panjang, mungkin ketika dia menyebutkan sanadnya atau rawinya, tiba-tiba mungkin dia timbul bangga atau ujub, sehingga dia harus berhenti sebentar, memperbaiki niatnya, kemudian dia melanjutkan lagi pembicaranya. Seperti orang ceramah, ketika ceramah orang-orang terpesona, tepuk tangan, mungkin dia muncul ujub, bangga diri, maka dia harus mengontrol, saya kok begini hati saya. Ketika dia melihat keramaian, mungkin dia mulai merasa sombong, angkuh, dia perhatikan dirinya. Saya berdakwah bukan untuk diri saya berdakwah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jeli dalam memperhatikan gerak-gerik hatinya. Sungguh syaitan iblis sangat punya banyak jalan untuk menggugurkan amal seseorang. Intinya, jika ada seorang beramal soleh, kemudian dia dipuji, disanjung, maka ini bukan tanda dia riya, karena itu bukan dia yang cari. Tapi ya Allah berikan, begitu saja ya. Tetapi jangan dia terpedaya dengan pujian-pujian tersebut. Ya, jangan terpedaya dengan pujian-pujian tersebut ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala ya, ketika dipuji, ketika dia hebat dalam sunnah,
maka dia dipuji habis-habisan oleh para ulama di zamannya. Sebagaimana saya sampaikan dalam pengajian Ushulus Sunnah, Imam Ahmad zuhudnya luar biasa dan takwanya luar biasa. Sampai ketika Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi, Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid memaksa semua ulama untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, kalau tidak bakalan diberhentikan dari pekerjaan, kalau tidak bakalan dicambuk, bahkan ada yang diancam untuk hukum bunuh, maka semua ulama enggak berani. Semuanya akhirnya ikut mengatakan Al-Quran itu makhluk. Akhirnya mereka ikut dengan penguasa. Yang bertahan cuma beberapa orang, di antaranya Muhammad bin Nuh, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Buwaiti, kemudian Nu'aim bin Hammad atau siapa, saya lupa, 4 orang. Yang 3 meninggal, tersisa cuma Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Muhammad bin Nuh meninggal dunia. Kemudian yang didatangkan dari negeri lain, di penjara saya meninggal dunia. Di antaranya Al-Buwaiti. Al-Buwaiti murid dekat Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i kalau ditanya beberapa pertanyaan, dia bilang tanya kepada Al-Buwaiti. Al-Buwaiti rahimahullahu ta'ala dibelenggu. Dibelenggu dan dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan dia tidak mau. Dia bilang bagaimana Al-Quran itu makhluk? Karena Allah menciptakan makhluk dengan kun. Kun firman Allah. Firman Allah diantaranya kun. Dan kalau firman Allah adalah makhluk, padahal Allah kun fayakun, ya enggak? Kun fayakun. Kalau kun adalah makhluk, berarti makhluk menciptakan makhluk. Faham logikanya? Di antara Al-Quran, di antara firman Allah adalah kun. Kalau Allah bilang kun, maka jadilah. Ketika Allah menciptakan, Allah tinggal ngomong kun. Allah kalau ciptakan gimana? Tinggal bilang apa? Kun. Jadi, maka jadilah. Kalau firman Allah itu adalah makhluk, kun adalah makhluk, berarti yang ciptakan makhluk juga makhluk. Maka Al-Buwaiti tidak mau mengucapkan demikian sampai akhirnya dia meninggal. Dia mengatakan agar orang-orang tahu bahwasanya ada seorang pernah meninggal karena membela akidah yang benar. Sehingga dia pun meninggal dunia. Yang bertahan Imam Ahmad. Imam Ahmad dicambuk sampai dagingnya lepas, dicambuk berulang-ulang sampai pingsan, dihadirkan dicambuk lagi. Dan dia tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang menakjubkan, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala satu-satunya yang bertahan sampai akhirnya 3 khalifah berganti, sampai dari Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Ini semua di atas akidah Mu'tazilah. Imam Ahmad bertahan sampai akhirnya berganti dengan Al-Wathiq. Ketika Al-Wathiq di atas sunnah dan Al-Wathiq senang dengan Imam Ahmad. Maka Al-Wathiq kemudian memberikan hadiah banyak kepada Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad kalau dikasih hadiah, dia selalu nolak. Dia selalu nolak. Sampai ada orang kasih hadiah dia 3.000 dinar. 3.000 dinar itu berapa? 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau 3.000 dinar berarti sekitar 12 kilogram emas. Dan mereka dahulu beribadah kepada Allah dengan memberikan pemberian kepada para ulama. Mereka memberi hadiah kepada para ulama, mereka menganggap dapat pahala. Datang hadiah 3.000 dinar kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad enggak mau terima. Terus orang ini bilang, mungkin saya sebut nominal, siapa tahu Imam Ahmad terima. Imam Ahmad ini tahu berapa? Ini 3.000 dinar, malah ditinggal sama Imam Ahmad. Ada lagi yang kirim uang sekian banyak. Kasih surat, isi suratnya, wah Imam Ahmad, ini hasil dari hasil halalku. Kalau kau punya utang lunasi dan sisanya buat anak-anakmu. Maka Imam Ahmad sembunyikan suratnya, kemudian dia pergi. Ternyata anaknya lihat surat tersebut. Imam Ahmad ketika lihat anaknya lihat surat tersebut, Imam Ahmad marah. Saya tidak ingin kau lihat surat ini karena anaknya khawatir tergoda. Maka Imam Ahmad balas, adapun utang-utang saya, alhamdulillah yang kasih utangan tidak keras sama saya. Mereka tidak nagih dengan keras. Insya Allah saya bisa bayar. Adapun anak-anakku alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Dibalikkan suratnya, dia tidak mau ambil sama sekali. Setiap ada, bahkan ketika dia berangkat pergi ke Yaman untuk belajar kepada Abdul Razak As-Sun'ani, berjalan dari Irak ke negeri Yaman jauh sekali, sampai dia berjalan sama para ulama yang lain. Ketika kehabisan bekal, orang-orang kasih rezeki kepada para ulama, dia enggak mau. Dia kerja jadi kuli. Imam Ahmad jadi apa? Jadi kuli. Dia tidak mau terima dari orang, dia ingin bekerja sendiri. Ini Imam Ahmad. Sampai ketika 3 khalifah yang menyiksa sudah meninggal semua, datang Khalifah Al-Wathiq, dia dikasih uang banyak. Imam Ahmad berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah mengujiku sebelumnya dengan 3 khalifah disiksa, dicambuk. Ini ujian lebih berat. Ujian apa? Ujian harta. Ya. Tapi kalau khalifah yang kasih, dia enggak berani tolak. Karena khalifah, maka dia terima, tapi dia bagi semuanya. Setiap dapat ini dia bagi semuanya. Ya. Sampai disuruh paksa pakai baju bagus. Dikasih baju suruh pakai ketemu khalifah. Dengan berat hati dia pakai baju branded dengan berat hati. Menuju ke khalifah. Dan dia merasa berat. Sampai akhirnya
Setiap datang dia sampai akhirnya khalifah ngerti, Amirul Mukminin ngerti, sampai datang utusan Amirul Mukminin, datang surat, wahai Abu Abdullah wa Imam Ahmad, Amirul Mukminin telah memaafkanmu, kalau kau tidak pakai baju bagus tidak apa-apa. Karena dia tahu Imam Ahmad tidak suka pakai baju mentereng, dia enggak suka. Nah, Imam Ahmad akhirnya meninggal dengan kesederhanaan, dengan zuhudnya luar biasa. Sampai anaknya mengatakan, ayahku kalau sudah tidak punya apa-apa dia bahagia. Dia bahagia. Kenapa di situ saat dia tidak punya apa-apa, maka tawakalnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayanya kepada Allah sangat tinggi luar biasa. Sampai ketika dia tidak mau terima sumbangan, hadiah bukan sumbangan tapi apa? Hadiah. Orang bukan kasih sedekah, kasih apa? Hadiah. Padahal terima hadiah boleh, cuma dia enggak mau, dia punya manhaj sendiri. Sampai ketika enggak punya apa-apa, anaknya yang paling kecil minta, "Abi, minta uang." Imam Ahmad enggak punya apa-apa. Kata Imam Ahmad kepada anak yang besar, "Punya uang enggak? Kasih adikmu." Subhanallah. Tapi tidak menggoyangkan prinsip dia sampai akhirnya meninggal dunia. Yang ingin saya sampaikan di sini, setelah itu Yahya bin Ma'in, ulama sezaman Imam Ahmad, dia mengatakan saya telah bersahabat Imam Ahmad 40 tahun, dia tidak pernah memuji dirinya sekalipun. Tidak pernah membanggakan dirinya sekali, saya itu ini, saya enggak pernah sekalipun. Bukan seminggu 2 minggu, berapa tahun? 40 tahun. Maksudnya ini orang luar biasa. Sampai dia mengatakan orang-orang ingin kami para ulama seperti Abu Abdullah, seperti Imam Ahmad. Kami enggak bisa seperti dia. Wala naqu ala dzalik. Kami tidak bakalan kuat bisa seperti Imam Ahmad. Dia zuhud luar biasa, takwa luar biasa, ibadah luar biasa. Sehari salat 300 rakaat, kalau sehat, kalau sakit 150 rakaat. Kalau kita sehat salat berapa, kalau sakit wallahu alam salat atau tidak. Subhanallah, ibadah luar biasa. Nah, yang menjadi perhatian saya, setelah itu orang-orang memuji beliau. Beliau tidak cari pujian sama sekali. Beliau tidak cari pujian. Tapi orang semua muji dia. Sampai Yahya bin Ma'in puji dia habis-habisan. Ada yang tegur. Wahai Yahya bin Ma'in, wahai fulan, jangan kau puji Imam Ahmad berlebihan. Jangan kau mengkultuskan dia. Apa kata Yahya bin Ma'in atau salah seorang ulama salaf? Puji saja. Ini pujian masih kurang. Ini pujian masih apa? Kurang. Subhanallah. Ini Imam Ahmad tidak pernah cari pujian tapi dipuji oleh seluruh apa? Manusia. Sejak itu dia diberi gelar dengan Imam Ahli Sunnah. Imam Ahli Sunnah. Ya, apakah ada orang seperti zaman sekarang? Luar biasa. Ya. Kalau kita mungkin baru dipanggil bupati sudah status langsung, iya enggak? Status dipanggil bupati loh, status langsung. Wallah alam statusnya buat apa? Tapi maksud saya, lihatlah bagaimana seorang ketika tidak mencari pujian, lantas dipuji habis-habisan, itu bukan di keinginan dia, tapi keinginan Rabbul Alamin. Maka itu bukan riya. Riya itu kalau dia cari pujian, dia cari pujian. Baik, kita masuk pada bab berikutnya. Babu tahrimin nazar ilal mar'atil ajnabiyyati wal amradil hasani li ghairi hajatin syar'iyyah. Ini bab tentang menjaga pandangan. Bab diharapkan yang memandang kepada wanita ajnabiyah. Ajnabiyah itu maksudnya bukan mahram dan juga bukan istri. Ya. Bukan mahram dan juga bukan apa? Istri. Ya. Demikian juga memandang al-amradil hasan, seorang anak muda yang mungkin masih remaja tetapi belum tumbuh janggotnya, ya belum jambangnya sehingga tampan, putih, bersih. Ini juga terkadang menimbulkan fitnah. Bi ghairi hajatin syar'iyyah, tanpa ada kebutuhan syar'i. Artinya apa, kalau melihat seorang wanita ada kebutuhan syar'i, boleh ya. Misalnya untuk melihat saksi, kita lihat seorang wanita, atau misalnya untuk pengobatan tertentu, dokter melihat wajahnya, ini boleh, atau melihat bagian tubuh yang lain, ini namanya kebutuhan syar'i. Atau untuk nazar karena ingin menikahinya, ini namanya kebutuhan syar'i, ya. Tidak jadi masalah. Adapun kalau tidak ada kebutuhan, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Dan nanti akan saya bahas mazhab Syafi'i termasuk kencing dalam hal ini. Mazhab Syafi'i termasuk kencing dalam hal masalah memandang. Memandang. Baik pandangan lelaki kepada wanita maupun wanita memandang lelaki. Ya. Kemudian ini pembahasan sangat penting, terutama di zaman sekarang yang wanita membuka auratnya di mana-mana. Ya. Semua sekarang kita terbawa dengan metode ala non-muslim yang mereka menjadikan wanita sebagai barang dagangan. Semua komoditi dengan wanita. Ya. Maka iklan apapun pasti wanita. Iklan HP, HP-nya kecil, wanitanya gede. Benar enggak? Ya. Yang penting lihat ceweknya dulu, baru lihat apa? Iklan mobil, iklan odol, iklan apapun pasti apa? Wanita. Rata-rata demikian. Dengan wanita baju seksi sehingga jadi perhatian. Ya. Alhamdulillah sekarang mulai ada pengetatan dari pemerintah sehingga busana-busana yang tidak layak, tidak pantas jadikan iklan di jalan-jalan ya. Ya. Jadi wanita, tapi kalau kita pergi ke negara
luar. Semuanya perempuan. Di lift juga gambar perempuan telanjang di mana-mana juga. Ya, makanya pergi ke negara sana, waduh hati merasa berat ya. Saya diundang sekali ngisi sana, yang penting sudah pernah ke sana. Bawa istri, bawa anak, musim dingin alhamdulillah. Musim dingin semua pakai jilbab. Karena kedinginan, mereka pakai apa? Jilbab. Subhanallah, saya jalan di salah satu kota. Ternyata ada orang bule juga pakai jilbab, pakai tutupan, tapi tutupannya kaosnya tembus pandang, sama aja kalau begitu. Ngeri. Gimana kalau musim panas ya? Waktu saya di Eropa, waktu saya ke Australia juga ada keluarga bilang, Ustadz kalau ke sini musim dingin juga. Ustadz kalau ke sini di pantai ini banyak ikan pepes kalau kalau musim dingin, musim apa? Kalau musimnya dingin banget banyak, musim panas banyak ikan pepes di situ ya. Alhamdulillah saya tidak lihat ikan pepes. Jadi ngeri ya. Zaman sekarang wanita jadi barang dagangan sehingga namanya lelaki ingin melihat keindahan, dan keindahan paling indah di mata lelaki adalah keindahan apa? Wanita. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling dahsyat kepada para lelaki seperti fitnah wanita. Seperti fitnah wanita. Fitnah paling besar, harta masih kalah, jabatan masih kalah. Fitnah paling besar adalah syahwat terkait dengan wanita. Zuyyina linasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Dijadikan indah bagi lelaki wanita, baru kemudian anak-anak. Wanita fitnah luar biasa, dan syaitan mulai dengan apa? Dengan wanita. Oleh karenanya wanita dijadikan jerat oleh syaitan untuk menjerat lelaki terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istasyrafa syaitan. Wanita adalah aurat, kalau dia keluar syaitan mengintai. Dalam Sunan Tirmidzi. Maksudnya apa? Syaitan akan menghiasinya sehingga membuat orang tertarik untuk memandangnya, kemudian lama-lama menggodanya, akhirnya terjerumus dalam zina. Dan demikianlah pekerjaan syaitan menggoda manusia sehingga terjerumus terhadap zina. Dan zina dimulai dengan apa? Dengan pandangan. Zina dimulai dengan apa? Pandangan. Kullu hawaditha mabda'uha minan nazar wa mu'dhamun nar min mustasghari syarar. Kata seorang penyair, seluruh malapetaka dimulai dari pandangan pertama. Dan api yang besar dimulai dengan percikan-percikan api yang kecil. Kalau sejak awal seorang bisa tundukkan pandangan, dia tidak akan terjerumus dalam zina. Ada cewek menggoda, dia bilang astagfirullah, selesai. Bukan bilang alhamdulillah. Tapi kalau dia mengamati, memandang, selesai. Lelaki di awal, menit pertama ketika dia mandi, dia bisa mengontrol dirinya. Tapi ketika dia sudah syahwatnya bergejolak, dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya, dia yang terkontrol oleh hawa nafsunya. Dimulai dari pandangan. Oleh karenanya, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan pembahasan tentang haram memandang wanita yang asing kecuali ada kebutuhan syar'i. Inilah pelanggaran kita sehari-hari. Pelanggaran kita sehari-hari, siapa yang main medsos pasti lihat cewek cantik. Apakah kita merasa berdosa sehingga setiap lihat astagfirullah, astagfirullah. Saking sering lihatnya kita nggak perlu astagfirullah karena sudah hal biasa. Cantik. Nah, kalau kelewat, balik lagi. Muskilah, repot. Maka ini pembahasan penting bagi kita semua, bagi laki-laki siapapun ya. Dan kalau sudah syahwat tidak dibedakan apakah yang rajin sholat atau enggak rajin sholat. Semua terpapar dengan syahwat kepada wanita. Mau jenggotnya panjang enggak punya jenggot sama saja. Ya. Kalau sudah masalah wanita, lelaki lemah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu min man naqisati aklin wa dinin adhhaba lilubi rajulil hazim min ihdakunna." Aku tidak melihat orang yang lemah agamanya maupun akalnya, tetapi paling mudah menghilangkan akal seorang lelaki yang kokoh seperti kalian wahai para wanita. Orang tegas, jagoan, mikir, cerdas, IQ 200. Ketemu cewek, IQ-nya di 0. Langsung jatuh. Nggak kuat, bertukuk lutut di bawah keliling wanita. Baik. Kemudian An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada para lelaki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka, untuk menundukkan sebagian pandangan mereka. Di sini Allah mengatakan untuk menundukkan sebagian pandangan mereka, berarti ada pandangan yang tidak perlu ditundukkan. Isyarat bahwasanya ada pandangan yang boleh, seperti pandangan yang syar'i. Seperti tadi kita mungkin perlu saksi, ya kita harus tahu wajah wanita tersebut.
Atau mungkin jual beli kita terpaksa harus tahu wajahnya, ada kebutuhan, kalau enggak kita bisa ditipu. Atau kita nazar, kita harus lihat wajahnya karena kita ada nazar ya. Mau nikahi dia, lihat dulu, lihat wajahnya, lihat kakinya, lihat rambutnya ya. Sebagaimana pendapat sebagian ulama. Adapun yang lain maka hukumnya adalah haram ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Isyarat bahwasanya kesempurnaan menjaga kemaluan adalah dengan menjaga pandangan. Kalau tidak jaga pandangan, ujungnya tidak jaga kemaluan. Kalau tidak jaga pandangan, ujungnya tidak menjaga kemaluan. Tapi siapa yang ingin menjaga kemaluan dengan sempurna, maka jaga tundukkan pandangan. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina. Tapi Allah mengatakan jangan dekati zina. Menunjukkan zina itu sarananya banyak, wasilahnya banyak. Maka jangan dekat-dekat, karena kalau kau sudah dekat, kau bisa terbawa. Seorang tidak bisa mengontrol dirinya. Mulai dari pandangan, setelah itu chattingan, setelah itu janji, setelah itu makan malam bersama, setelah itu sekamar bersama. Benar atau tidak? Ngeri. Ngeri. Kemudian sudah kecanduan, selesai. Kata Allah, yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya itu lebih suci bagi mereka. Kata para ulama, lebih suci bagi hati mereka. Orang yang menundukkan pandangan, dia lebih tenteram. Tapi kalau dia melihat sana sini, hatinya banyak, terbiaskan. Wajah wanita ini, wajah wanita fisik wanita ini, body wanita ini terbiasa dalam hatinya, sehingga mengganggu hatinya. Tidak mudah untuk menghilangkan gangguan-gangguan tersebut. Ya. Saya masih ingat Syekh Abdul Razak cerita ada seorang, dia kecanduan nonton film yang dewasa. Kemudian dia sudah bertobat, sudah sekian tahun dia bertobat. Tetapi file itu tidak hilang. Sampai dia bilang, Syekh, terkadang saya sujud, ketika saya sedang sujud, saya berusaha berdoa, tiba-tiba datang lintasan file-file yang saya pernah lihat dahulu. Maksudnya, ketika seorang mengumbar pandangannya, melihat hal yang tidak baik, maka tidak hilang begitu saja. Ya. Dia butuh perjuangan yang lama. File-file tersebut masih ada dan bisa muncul kapan saja. Maka seorang berjuang. Ya. Makanya siapa yang menundukkan pandangannya, kata Allah, dzalika azka lahum, maka itu lebih suci baginya. Lebih nyaman bagi dia. Di antaranya, Ibnu Muflih menyebutkan dalam Al-Adab Syar'iyyah, bahwasanya orang yang mengumbar pandangan, dia menderita. Kenapa menderita? Dihiaskan kepada dia suatu yang haram bagi dia, sehingga dia kecanduan, terpikat dengan yang haram, sementara yang halal yang dia miliki jadi tidak nyaman. Orang kalau sering melihat yang haram, istrinya jadi kelihatan jelek, padahal istrinya aslinya cantik. Apalagi kalau aslinya tidak cantik. Istri tadinya aslinya cantik, tapi ketika dia sering melihat yang haram, maka akhirnya dia tersiksa. Yang haram tidak bisa dia dapatkan, kalaupun dia dapatkan dengan cara yang haram, yang halal tidak bisa dia nikmati. Bukankah itu penderitaan? Ya. Ini penderitaan pertama. Penderitaan kedua, dia melihat sesuatu yang menarik tapi tidak bisa dia cicipi. Kita kalau lihat es krim kita bisa beli. Tapi lihat cewek cantik cuma ngiler doang, enggak bisa, dicium enggak bisa, dipegang juga enggak bisa. Terus cuma menyiksa. Memandang suatu kelezatan tidak bisa kita cicipi, itu tersiksa. Menyiksa dirinya sehingga dia terjerumus dalam berbagai macam khayalan, fantasi dan semuanya hanyalah khayalan dan dia tersiksa. Tadi siksaan yang ini siksaan kedua, siksaan berikutnya tadi istrinya yang jadi yang halal tidak bisa dia nikmati sehingga dia tidak bahagia. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma qfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak butuh kepada yang haram. Maka seorang ingin bahagia, tundukkan pandangan. Dzalika azka lahum, hatinya lebih bersih, lebih nyaman. Coba saja ya. Kemarin saya umrah sama seorang. Dia pinginnya kawin lagi terus. Saya bilang, kau obatnya tundukkan pandangan. Saya enggak bilang, cuma dia bilang saya dengar ceramah saya, kemudian dia mencoba tundukkan pandangan, akhirnya benar gejolaknya mulai hilang. Bahkan ketika kalau ke tanah suci Mekah dan Madinah kan melihat banyak macam-macam yang dilihat ya. Internasional yang dia lihat, bukan interlokal. Internasional. Nah, kalau dia tidak tundukkan pandangan, bahaya. Ya.
Maka seorang tundukkan pandangan, dia bahagia. Ada dokter yang menyampaikan betapa banyak pasiennya sudah tidak bisa berhasrat kepada istrinya. Istrinya padahal bukannya jelek, cantik, tapi dia sudah suka terus sering jajan. Udah jajan yang halal. Bagaimana hidup dengan orang yang tidak kita nyaman dengan dia? Bagaimana kita bertahun-tahun dengan orang yang tidak hasrat sama dia? Kita tersiksa nggak? Tersiksa. Sebabnya apa? Sebabnya karena mengumbar pandangan. Karena mengumbar pandangan. Seorang hidup, ya dunia ini apa? Cobaan ya. Yang halal kita nikmati, yang haram kita tinggalkan. Yang kalau mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi, dia bahagia. Siapa yang keluar dari perintah Allah, keluar dari perintah Nabi, dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Maka benar firman Allah, siapa yang menundukkan pandangan, dzalika azka lahum, maka itu akan lebih baik bagi, suci bagi apa? Hatinya. Kemudian kata Allah, innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Maha khabir dengan apa yang kalian kerjakan. Khabir maknanya alim bidaqaiqil umur, yaitu mengetahui yang detail-detail, itu namanya khabir. Isyarat bahwasanya kalau kau memandang sesuatu, Allah tahu. Sebelum kau kedipkan pandanganmu sudah tercatat oleh malaikat dan ini akan hadir pada hari kiamat kelak. Pandanganmu yang sedikit-sedikit Allah tahu karena Allah khabir. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang menundukkan pandangan, Allah bilang, innallaha khabirum bima yasnaun. Ketahuilah Allah mengetahui detail-detail perbuatanmu, detail-detail detakan hatimu, detail-detail pendengaranmu, detail-detail lirikan matamu. Allah tahu. Taib. Ayat pertama, ayat kedua, Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, inna sam'a wal basar, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kita akan dihisab. Dan di antara yang akan dihisab, ditanya adalah tentang pendengaran kita, tentang penglihatan kita, dan tentang hati kita. Hati kita ini banyak dia pikirkan, hasad, dengki, ikhlas, riya, ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, detail. Di antara yang Allah hisab secara detail adalah pandangan. Semua yang kita lihat tercatat oleh malaikat. Tidak ada satu hal yang kita lihat tidak tercatat, ya. Dan Lauhil Mahfuz atau catatan malaikat bisa mencatat banyak hal. Sekarang kita saja kalau mau nyimpan file seseorang dalam satu kehidupannya, mungkin berapa? Taruhlah 50 giga file kehidupannya, 100 giga. Kita bisa simpan dalam satu file kecil. Dibuka keluar semuanya. Nah, kita nggak tahu hari kiamat nanti gimana, dibuka visual atau catatan, ya. Allah mengatakan bahwasanya setiap pandangan akan ditanya. Maka seorang memastikan ketika dia memandang, harus dia yakin bahwasanya pandangan ini akan ditanya oleh Allah. Salah satu yang Allah tanya, nikmat pandangan. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian benar-benar hari kiamat akan ditanya atas segala nikmat yang kalian rasakan. Di antara nikmat yang kalian akan ditanya, nikmat pandangan. Nikmat pandangan. Subhanallah, kadang-kadang Allah kasih musibah pada seorang tidak bisa melihat, tapi subhanallah dia selamat dari berbagai macam apa? Maksiat pandangan. Sementara kita yang dikasih pandangan tidak kita syukuri, tapi kita malah kufuri dengan gunakan untuk melihat yang haram-haram. Ketahui setiap pandangan yang kita lihat akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana seorang kemudian duduk nonton film Korea 1 jam, isinya cewek, atau pemainnya semua wanita-wanita syar'i, enggak. Semuanya cukup. Buka aurat, inilah, ciuman lah, pegangan lah, kecantikan lah. Nonton sama istri, lihat istri, hitam kelam. Lihat cewek Korea putih, mengkilat, makhluk halus. Lihat ini donat gosong kasar. Udah, kita sendiri yang menderita. Lihat istri, mau ketemu istri aja malas. Ditelepon istri, matiin, ganggu aja. Karena kita tidak nyaman dengan istri kita. Kenapa tidak nyaman? Karena kita tidak tundukkan pandangan. Makanya setiap maksiat, kita ingin merasakan kenikmatan, ada kenikmatan yang Allah cabut. Itu konsekuensi maksiat. Apapun maksiat kita lakukan, akan ada kenikmatan yang Allah cabut. Di antaranya, kalau kita tidak tundukkan pandangan, nikmat mesra dengan istri, bahagia dengan istri, enjoy dengan istri, ngobrol-ngobrol istri hilang, dicabut. Karena kita sudah tidak menganggap lagi, kita sudah sering melihat yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Maka
ketika seorang memandang, dia ingat bahwasanya pandangannya akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana seorang kemudian setiap hari nonton film Korea misalnya sejam. Dia tiap hari cicil seri pertama, besok lagi seri kedua, 1 bulan 30 seri. Dicatat sama malaikat. Gimana kalau dia nonton film lebih parah dari film dewasa? Dia nonton setiap hari sejam, 2 jam, tiap hari dia cicil-cicil selama 20 tahun, 30 tahun. Catatan kayak apa? Maka ya, seorang ingat bahwasanya pandangan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Imam Nawawi membawakan firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dalam surat Ghafir. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Kha'inatal a'yun itu maknanya kha'inat, yaitu khianat. Maksudnya curi pandang. Curi pandang untuk melihat yang haram. Yang orang lain tidak sadar. Misalnya kita ngobrol sama teman kita. Ngobrol terus kita cewek lewat, kita perhatikan. Itu namanya curi pandang. Teman yang kita ajak bicara enggak tahu. Tapi Allah tahu. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu lirikan pengkhianatan mata. Wa ma tukhfi sudur, jangankan pengkhianatan mata, bahkan apa yang disembunyikan oleh dada Allah tahu. Yang orang lain tidak lihat, Allah tahu, apalagi gerakan matamu Allah tahu ya. Maka ketika seorang memandang yang haram, hendaknya dia ingat ayat ini, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu lirikan pandangan mata kita secara detail. Gerak-gerik mata kita, lirikan mata kita, curian pandangan kita, Allah tahu. Jangankan matamu, bahkan gerakan lintasan hatimu pun Allah tahu. Kenapa? Yang ciptakan dadamu Allah, yang ciptakan hatimu Allah, yang ciptakan matamu Allah. Allah tahu semua. Jangankan kita, kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di alam semesta ini kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Jumlah pohon di dunia entah berapa triliun, apalagi daunnya. Sekian triliun daun, Allah tahu setiap daun-daun tersebut. Karena semua daun tersebut ciptaan apa? Allah. Sampai Allah mengatakan tidak ada satu daun yang jatuh, kecuali Allah tahu bagaimana jatuhnya. Kalau daun saja yang tidak dihisap, yang tidak dibangkitkan oleh Allah, Allah tahu bagaimana dengan kita yang bakalan dibangkitkan dan bakalan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir terkait dengan bab ini, firman Allah dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu maha mengintai. Hati-hati bahwasanya kita senantiasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat raqib dan atid tidak pernah berhenti mencatat, ya. Bahwasanya raqib atid, dua malaikat yang mencatat, sifatnya raqib atid, yaitu selalu hadir dan selalu mengawasi. Tidak pernah libur sedikit pun. Selalu hadir dan selalu mengawasi. Tidak ada pandangan kita yang luput dari catatannya. Tidak ada lirikan kita yang terluput dari catatannya. Kita melirik sebelum kita mengedipkan mata, sudah tercatat. Oleh karenanya, ketika Allah mengatakan, inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Allah maha mengintai, maha mengawasi, untuk menunjukkan bahwasanya semua perbuatanmu akan ada hasilnya, akan ada balasannya pada hari kiamat kelak. Azan ya? Belum berapa menit lagi? Berapa menit? 3 menit. Baik, kita lanjutkan. Nah itu, apa itu? Belum. Pembahasan ini penting karena sebentar lagi kita masuk bulan apa? Ramadan. Dan di antara pencuri pahala puasa adalah gadget. Kapan kita melihat aurat-aurat wanita yang berkeliaran di medsos, apalagi orang yang akunnya ada 5, hati-hati. Akunnya 3, akun syar'i, akun tidak syar'i, akun abal-abal. Hati-hati, semakin kita banyak yang haram, maka pahala kita akan hilang. Maka nasihat saya selama bulan Ramadan, jauhi apa? Gadget. Lihat yang perlu-perlu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita membuka tanya jawab, sebagai penutup saya ingatkan bahwasanya sebentar lagi datang bulan Ramadan, kesempatan luar biasa. Kita lagi mendapatkan musim pahala sebanyak-banyaknya, maka jangan kita rusak pahala kita dengan maksiat, ya. Karena tujuan dari puasa adalah mencapai ketakwaan. Kutiba alaikumusiyam kama min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa agar kalian bertakwa. Sehingga puasa sarana, takwa adalah tujuan. Jika ternyata sarana tidak mengantarkan kepada tujuan, sarana tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamil ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama syarabahu." Siapa yang puasa namun tidak meninggalkan dusta, perbuatan kebodohan, kemaksiatan, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Oleh karenanya siapa yang melakukan maksiat, maka pahala puasanya akan berkurang. Semakin banyak maksiat, maka bisa jadi pahala puasanya hilang. Ya, meskipun puasanya sah, tetapi pahalanya bisa hilang sehingga dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Dan di antara pencuri pahala yang sangat berbahaya adalah medsos, ya, adalah medsos. Seorang bertakwa kepada Allah, jangan sampai dia membuang pahala puasanya dengan pandangan yang haram. Makanya Jabir bin Abdullah berkata, "Fa idza sumta, jika kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kau puasa, maka lisanmu juga puasa, matamu juga puasa, telingamu juga puasa. Kemudian dia berkata, "Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa'an." Jangan sampai kau samakan hari puasamu dengan hari tidak puasamu. Jangan samakan bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Maka seorang jaga-jaga dirinya, kurangi atau berhenti dari hal-hal tersebut di bulan Ramadan. Jadi karena bulan Ramadan sebagai titik perubahan seorang dari kebiasaan yang buruk, dari maksiat yang selama ini telah menawannya selama bertahun-tahun, rubah dirinya. Ini kesempatan besar dengan meminta kepada Allah dengan tulus agar setelah Ramadan kita bisa menjadi lebih baik. Setelah itu Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis terkait dengan ini, tapi panjang. Insyaallah kita tunda pada kesempatan yang lain. Demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.